Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakia Daroja. Kali ini saya akan bercerita tentang filosofi Stoa. Ya, saya mendapatkan buku bagus ini, ya, Filosofi Teras. Itu dikenalkan oleh sahabat saya bahwa Mbak Zaki ada buku bagus, namanya Filosofi Teras. Penulisnya Henry Manampiring. Oke lah, saya pun akhirnya membeli buku ini. Dan setelah saya baca, pemahaman yang ada di dalam buku ini ternyata sangat sesuai dengan apa yang saya dan suami saya pelajari selama ini. Saya baru mendengar tentang filosofi Stoa ini, atau dalam bahasa Indonesianya filosofi teras, ya. Tapi secara esensinya saya kira sama dengan yang selama ini kami pahami. Nah, tapi saya akan sedikit sharing tentang buku ini karena buku ini memang bagus, dijabarkan dengan sangat gamblang, lugas, dan mudah dipahami. Atau bisa jadi teman-teman membeli buku ini agar lebih jelas pemahaman yang Anda dapatkan nantinya, ya. Jadi di dalam buku ini secara filosofi Stoa, ya, ini ceritanya ada seorang namanya Zeno. Jadi dia adalah seorang pedagang dari Siprus. Nah, dia zaman dulu, ya, ini zaman sebelum Masehi, ya, 300 tahun sebelum Masehi, zaman Yunani, dan waktu itu masih zaman Yunani, ya, kemudian beralih ke Romawi. Nah, si Zeno ini dia berlayar untuk membawa dagangannya ke negeri sebelah melalui laut Mediterania, ya. Dia membawa barang yang sangat mahal, yaitu yang biasa digunakan oleh para raja dan para bangsawan di Yunani kala itu, ya. Tapi di laut dia diterjang oleh ombak. Dia pun akhirnya hanyut. Bukan hanya barang dagangannya yang sangat mahal itu lenyap, tapi dirinya pun akhirnya terdampar di sebuah kota yang disebut Athena, ya, di tempat kerajaan Yunani saat itu ada. Si Zeno ini dia tidak berputus asa oleh nasibnya yang sudah hancur lebur gitu, ya. Tapi dia justru mencari kebijaksanaan dari dirinya sendiri. Akhirnya dia bertemu dengan para guru-guru filosof saat itu. Nah, ketika dia mempelajari filosofi yaitu sampai dia sudah mahir, dan akhirnya dia menyebarkan sendiri apa yang filosofi yang dia temukan, yang akhirnya dia pun memiliki banyak murid, yang para murid-muridnya ini akhirnya disebut sebagai kaum Stoa, ya. Kenapa Stoa ini? Karena si Zeno ini dulu suka mengajarnya itu di teras-teras yang berlapis-lapis gitu, kayak tangga gitu. Nah, dia suka mengajar di situ. Nah, itu disebut Stoa. Makanya di dalam bahasa Indonesia penulisnya menyebutkan sebagai filosofi teras gitu. Nah, di filosofi teras ini disebutkan bahwa bagaimana seseorang itu menemukan kebahagiaannya ini sangat berbeda dengan yang lain, ya. Kalau pada umumnya orang biasa mengartikan bahagia itu dengan kegembiraan, dengan bersenang-senang, yaitu bahagia, memiliki apa yang dia inginkan, mencapai yang dia cita-citakan dan sebagainya, itu membuat seseorang bahagia. Tapi menurut si filosofi Stoa ini, bahagia adalah ketika kita tidak terganggu oleh sesuatu hal yang di luar kita. Jadi ketika kita tidak mengalami gangguan, itu yang disebut kebahagiaan, ya. Jadi ketika seseorang itu mengalami gangguan, otomatis dia tidak bahagia. Gangguan itu bisa berupa emosi, pikiran, perasaan, dan sebagainya yang membuat dia merasa terganggu, ya. Nah, di sini si filosofi Stoa menyebutkan bahwa ketidakbahagiaan itu berawal dari cara berpikir yang tidak benar, ya. Kalau seseorang itu berpikir dengan benar, dia akan menghasilkan persepsi atau makna yang benar juga. Kenapa seseorang tidak bahagia itu berawal dari cara berpikir yang tidak tepat itu? Ya, karena kita dari filosofi Stoa menyebutkan manusia secara alamiahnya itu dia memiliki nalar, ya. Dia memiliki nalar sehingga seharusnya ketika dia hidup sesuai alamiahnya,
dia mestinya berpikir dengan nalarnya yang benar gitu. Karena itu yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain, hewan, tumbuhan dan sebagainya, dia tidak memiliki nalar. Berarti ketika manusia ingin hidup secara alaminya sebagai manusia, maka dia memakai nalarnya untuk membuat hidupnya sejalan dengan apa yang seharusnya, yaitu dia memiliki ketenangan atau kebahagiaan. Nah, ini yang saya tulis di sini. Kenapa kita ketika kita salah berpikir ya, berpikir atau bernalar kita salah, kita akan memberikan interpretasi yang salah juga, otomatis akan membuat emosi yang negatif, yang membuat kita terganggu dalam diri kita. Tapi ketika kita berpikir dan bernalar dengan benar, kita akan menginterpretasi segala sesuatu itu dengan benar juga. Otomatis yang dihasilkan adalah emosi yang benar. Emosi yang benar itu bukan selalu positif ya. Kadang ada orang yang karena terlalu positive thinking malah jadinya kebablasan, malah justru menjadi penyakit baru ketika over positive thinking. Jadi di sini yang dimaksud adalah emosi yang benar, bukan emosi negatif pun bisa benar ketika ditempatkan pada tempatnya yang sesuai gitu. Nah, yang di sini yang dititik beratkan adalah bagaimana proses berpikir kita, bagaimana kita memiliki penalaran yang benar terhadap segala sesuatu yang menghampiri atau yang kita hadapi. Ya, di sini dikatakan ada dikotomi kendali. Ya, jadi ketika kita berpikirnya sudah benar, kita akan menjadikan segala kejadian ini dengan persepsi yang benar. Jadi tidak akan mengganggu emosi jiwa kita. Interpretasi yang benar akan membuat emosi yang benar juga kan. Jadi tidak membuat emosi kita terganggu oleh hal-hal yang di luar kendali kita, yaitu kejadian, peristiwa, orang dan lain sebagainya ya, yang di luar diri kita. Nah, sesungguhnya segala kejadian, peristiwa dan sebagainya itu bersifat netral ya. Kita yang memaknai apakah itu positif atau itu negatif. Nah, ketika peristiwa itu netral, kita akan memberikan opini sesuai dengan persepsi kita. Nah, persepsi ini yang bisa kita kendalikan. Kejadian di luar diri kita bisa dikendalikan tidak? Tidak ya. Kejadian di luar diri kita itu berjalan sesuai dengan sunatullahnya ya. Dia bergerak memiliki sesuai dengan jari semesta ini. Dia bergerak terus bergerak gitu ya. Yang kita tidak mungkin bisa mengontrolnya. Tetapi opini atau persepsi kita bisa kita kontrol, dan inilah tugas kita di sini. Dan ini ketika kita di sini sudah betul, di sini kita juga akan memiliki emosi jiwa yang stabil atau disebut sebagai orang yang bahagia gitu. Nah, kejadian-kejadian di luar diri kita kan tidak bisa kita kontrol. Jadi tanggung jawab kita adalah kepada opini atau persepsi atau pemaknaan kita terhadap segala sesuatu itu. Ya. Jadi menurut filosofi Stoa ini, yang bisa kita kendalikan itulah yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu opini, persepsi, makna dan sebagainya. Tapi peristiwa yang ada di luar diri kita yang tidak bisa kita kontrol itu bukan tanggung jawab kita. Nah, kesalahan kebanyakan orang seringkali menyantolkan kebahagiaan kita itu dengan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol di sini, sehingga kita menjadi orang yang menderita. Ya, jadi di sini filosofi Stoa mengajak kita semua agar berpikir dengan benar dan bertanggung jawab dengan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Karena di luar diri kita itu tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah persepsi kita atas kejadian itu, dan itu bisa kita ubah kapanpun. Misalnya dulu saya ditinggal ibu saya itu sebuah penderitaan, karena saya memaknainya sebagai wah saya ditinggal seorang diri. Tapi pada tahun-tahun berikutnya saya merasa ternyata ketika waktu dulu ibu saya meninggal, saya mendapatkan banyak sekali pelajaran yang
mungkin tidak akan saya dapatkan ketika saya masih memiliki orang tua gitu. Jadi suatu hal yang sama, peristiwa yang sama bisa memiliki arti yang berbeda tergantung pada opini, persepsi, dan pemaknaan kita. Ya, jadi disinilah bagusnya filosofi Stoa, yaitu mengajak kita bernalar dengan benar sesuai dengan alamiahnya kita sebagai manusia. Mungkin itu yang bisa saya saringkan sedikit, bahkan padahal ini isinya sangat tebal ya, sehingga teman-teman akan sangat lebih bagus jika memiliki bukunya sendiri. Monggo untuk dicari di toko-toko buku terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.